pada masa kekhalifahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah yang kedua sepeninggal sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, keduanya orang mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tersebut dalam lisannya sebagai bagian dari ahli surga. Maka Umar bin Khattab dengan segala kejeniusannya, Umar itu orang pintar, jenius. Satu di antara 4 sahabat jenius. Selain nanti ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai seorang bernama Toha Hussein, ini orang-orang liberal di Mesir, pemikir, ahli bahasa, itu mengakui kejeniusan Umar sampai menuliskan satu kitab khusus membahas kejeniusan Umar bin Khattab. Namanya Abqariyatu Umar. Abqariyatu Umar. Maka Umar kemudian berinisiatif dengan berbagai hal yang sangat kreatif pada saat itu, termasuk memperluas wilayah-wilayah dan penyebaran dakwah Islam. Maka di masa Umar lah menyebar kemudian dakwah Islam yang saat diterima itu oleh masyarakat yang sangat luas, kemudian berbondong-bondong masuk Islam dan dampaknya meluaslah wilayah-wilayah keislaman itu. Bahkan kemudian teman-teman, itu pendekatan sebelumnya di masa-masa kenabian sampai ke Abu Bakar, konon dalam riwayat yang valid juga dalam catatan buku sejarah sudah sampai juga ke Nusantara. Artinya saya ingin tunjukkan bahwa wilayah Islam pada saat itu sudah luas, melebihi Jazirah Arab. Luas, sampai juga menaklukkan, mengalahkan wilayah Persia. Nah biasanya ada kecenderungan kalau orang-orang sudah berada di atas, kemudian tersaingi oleh yang lainnya, maka suka ada perasaan-perasaan yang tadinya berada di atas, sekarang dikuasai oleh yang lain, maka setan masuk kemudian melalui perasaan itu, menghadirkan nilai-nilai seakan muncul iri hati, dengki, tidak puas dan sebagainya. Ini biasa. Ada satu negara maju dikalahkan oleh tetangganya, tentu yang ini akan selalu ingin menyusul. Amerika di atas, Cina makin maju, Amerika nggak akan senang dengan Cina. Ya, Cina di bawah, Amerika maju, demikian seterusnya. Apalagi Indonesia yang maju, nggak akan ada yang senang dengan itu. Makanya mereka lihat kita ini potensinya banyak, sumber daya alam paling banyak di sini. Lempar tongkat jadi tanaman. Lihat batu luar biasa banyaknya. Ada yang warnanya emas kekuning-kuningan. Ada yang warnanya ini dan itu, dibuka potensi banyak, mineral tumpah. Sampai kemudian diancang-ancangkan oleh orang tua kita dari sejak dulu. Bikin di pasalnya, undang-undang itu pasal 33. Sampai dengan ayat ketiganya. Bumi, air dan segala isinya itu yang dikuasai oleh negara. Kenapa? Karena potensinya banyak. Nah kembalikan ke masa lalu. Maka dari situlah mulai muncul benih-benih ketidakpuasan. Bukan karena kinerjanya Umar bin Khattab. Tapi karena perasaan iri dari nostalgia sebelumnya. Maka muncullah kemudian orang-orang yang datang dari wilayah-wilayah berbeda. Kemudian masuk Islam tapi tidak sempurna Islamnya. Berasal dari kalangan budak-budak yang mudah diperdaya. Singkatnya, terjadilah peristiwa kelam itu. Umar kemudian sedang menunaikan sholat. Sudah ditunggu oleh seorang budak yang bersembunyi dalam satu masjid. Kemarin saya tunjukkan pada teman-teman yang umrah di Masjid Nabawi. Di posisi itu Umar bin Khattab ditusuk berkali-kali. Jadi kalau anda masuk kemudian umrah ya, atau haji, saya bermohon pada Allah yang belum insya Allah disegerakan nanti. Ya nabung ya. Nah itu. Kalau sudah masuk Masjid Nabawi, antum masuk nih. Saya bikinkan petanya gini dengan cepat ya. Bisa seperti ini. Ini bisa dari pintu 17 di sini. Ini ada bin Daud di sini. Berang. Ke sebelah sini, ini Hotel Raudhah. Diyar. Sebelah sini ini pintu 22. Dengan cepatnya ke sini. Di sini ada pintu juga Umar bin Khattab. Antum lurus sini. Ini di sini ada Raudhah, atasnya ada dom, kubah warna hijau. Kemudian ada wilayah ke sini. Ini yang karpet merah, ini karpet hijau, ini karpet merah. Karpet merah yang ada lampu-lampu manik-manik di atas. Ini luas pertama Masjid Nabi SAW segini. Cuma segini. Makanya nanti kalau antum keluar wilayah ini, atasnya ada kebuka atap. Yang ada payung, tidak ada atap langsung. Itu nanti di tembok ini, perhatikan dengan jeli sekali. Di tembok ini nanti ada tulisan yang mengisyaratkan inilah awal batas pertama Masjid Nabi dibangun. Yang menyebutkan nanti ayat Al-Quran tentang bagaimana cara pembangunan masjid. Lalu di bawahnya ada nanti nama-nama sahabat Nabi SAW. Ya. Teman-teman, di sini nanti ada beberapa mihrab. Ada beberapa mihrab.
Kemudian ini ada mihrabnya Utsman bin Affan, mihrabnya Nabi di sini, ini ada Hanafi sampai mihrab Ali, mihrab tahajud di sini. Nah, posisinya di sebelah sini. Ya, singkatnya ditusuk berkali-kali, kemudian beliau sekarat, dalam keadaan sakit sekarat itu mewasiatkan kemudian agar sahabat berkumpul untuk memilih pemimpin selanjutnya. Setelah itulah kemudian singkatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wafat, maka terpilihlah oleh para sahabat seorang yang sangat mulia, sahabat Nabi, menantu Nabi yang juga pernah menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam.